Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 0957 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tugas 2.1.A.5 ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Ibu Sarina Paujan Perangin-Angin sebagai moderator. Yang kedua, saya sendiri, Pendi Irawan sebagai penyaji. Dan yang terakhir, Ibu Putri Sembiring sebagai notulis. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik sesuai kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar murid meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru, dan minat murid adalah kemauan atau keingintahuan murid dalam belajar. Sedangkan profil belajar murid merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan kelamin. Profil belajar murid bisa berupa bahasa, budaya, keadaan keluarga, dan gaya belajar. Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru harus mengukur kesiapan murid, mencari informasi siapa yang akan diberi bahan ajar mendasar atau transformasi, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri, dan lambat atau cepat. Diferensiasi proses adalah bagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran diantaranya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual, variasi waktu, dan pengelompokan fleksibel. Diferensiasi produk dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio, maupun audio visual. Situasi 4. Kasus SMA. Buderana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derena kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, seperti keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber pembelajaran yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya.
Ibu Darana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Darana lalu meminta murid membuat jumlah refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronis, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Darana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Darana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Darana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, postcard digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Darana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam top waktu khusus ini, Bu Darana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan pemandu pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar. Yang pertama, mempersiapkan bahan ajar dengan mencari informasi di internet untuk mendukung bahan ajar dan dibagikannya di classroom. Kemudian, murid diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Yang kedua, Bu Darana mengkomunikasikan kegiatan seperti meminta murid untuk mengerjakan tugas tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid diminta untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, sebelum mulai diskusi, Bu Darana memberikan pertanyaan pemantik. Minat. Yang pertama, Bu Darana membuat minat dan kenyamanan bersama murid-murid. Yang kedua, Bu Darana memberikan tugas kepada murid dan murid diberi kebebasan untuk menentukan hasil produknya sesuai dengan minatnya. Profil belajar. Ibu Darana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan materi keanekaragaman hayati. Bu Darana mampu memenuhi kebutuhan murid dengan tipe pelajaran yang berbeda. Guru membuat kelompok kecil dan saling sharing antar individu. Guru dan murid membuat kriteria penilaian bersama. Pertanyaan pemandu kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya yaitu yang pertama, guru terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik pada murid sehingga guru mengetahui minat dan potensi yang dimiliki murid. Yang kedua, melakukan sharing atau wawancara terhadap murid yang sulit mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan berjenjang seperti belajar mandiri, mengikuti kuis tertulis, dan melakukan umpan balik. Pertanyaan pemandu ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan?
dengan menggunakan mode pembelajaran flipped learning, yaitu mode pembelajaran sebelum bertemu dengan guru, murid mempelajari materi sebelumnya. Maka, strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan yaitu konten, proses, dan produk. Konten kegiatannya berupa Bu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Misalnya artikel dari koran, video-video dari Tohati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Analisisnya yaitu pada aktivitas Bu Derana tersebut terlihat anak-anak memiliki kebebasan memilih sumber belajarnya, yang tentunya diharapkan dapat mengakomodasi profil belajar murid. Proses kegiatannya berupa guru meminta murid belajar mandiri, guru meminta murid mengikuti tes terbuka, guru melakukan umpan balik, guru memberikan pertanyaan pemantik, guru mengamati jawaban siswa melalui proses pembelajaran daring. Analisisnya yaitu dari proses yang dilaksanakan Bu Derana sudah tampak bahwa proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Guru juga melaksanakan kegiatan berjenjang dan membuat pertanyaan pemantik. Produk tugas yang diberikan oleh guru menghasilkan produk sesuai minat murid tentang keanekaragaman hayati berupa video, poster, infografis, dan lain-lain. Makna diferensiasi produk itu sendiri adalah guru memberikan kebebasan atau membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya sesuai dengan kenyamanan murid. Pertanyaan pemandu keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Derana melakukan penilaian 1. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus itu, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Yang kedua, assessment as learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses diskusi daring, Bu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang belum paham. Yang ketiga, assessment of learning. Penilaian dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan siswa. Bisa berupa video, poster, situs web, dan lain-lain. Sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Susanti. Beliau berharap kami mengangkat kasus SMP. Mengapa kami mengangkat kasus SMA sama seperti mereka? Sharing ke anak-anak bagaimana cara melakukannya? Dijawab oleh Ibu Putri Sembiring. Kasus yang kami angkat bukan SMP karena awalnya kami sudah tanya ke Ibu Fasilitator kasus mana yang akan kami angkat. Karena memang di LMS ada skenario SMP, namun tidak ada videonya. Makanya kami tanya ke Ibu Fasil sebelum pindah ke bor masing-masing, dan kami disuruh angkat kasus SMA. Makanya akhirnya kami angkat kasus SMA. Menurut kami, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan secara daring atau luring. Alasannya, pembelajaran berdiferensiasi ini mendukung dalam proses pembelajaran khusus dalam pembuatan produk. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Agustina. Bagaimana Ibu Derana menentukan minat belajar murid? Apakah ini minat individu atau situasional? Dijawab oleh Ibu Putri Sembiring.
Ibu Darana membuat minat bersama murid dengan membuat kenyamanan. Kemudian, Ibu Darana memberikan tugas kepada murid dan murid diberikan kebebasan untuk menentukan hasil produknya sesuai minatnya. Dan ini merupakan minat individu. Kesimpulan, Bu Darana, guru yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik sesuai kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran yang merdeka adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan tercermin pada pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah presentasi dan pemaparan hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Salam guru hebat Indonesia.